sejak terpilihnya presiden baru ya, sejak Oktober tahun lalu, itu banyak sekali peristiwa politik yang heboh lah, katakanlah gitu ya, yang menarik perhatian masyarakat banget. Termasuk yang belakangan ini soal ijazah palsunya Pak Jokowi nih. Kasus tentang ijazah palsu ini sudah ramai ya, tapi baru ramai sekali ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Dikatakan sudah melakukan uji pembanding dengan yang ijazah yang lain, sehingga tercipta kata identik. Identik itu bukan otentik. Ini penting banget ya. Dalam ilmu pengetahuan, dalam penelitian lain, naskah yang otentik itu adalah naskah yang asli. Ya, misalnya kita ke museum perjuangan gitu ya, kemudian atau museum perumusan naskah proklamasi. Di sana pun mungkin orang mengatakan ini loh kopi naskah yang otentik dari proklamasi. Tapi naskah yang otentik sebenarnya ada di mana? Ya kan? Mungkin itu identik, tapi bukan otentik. Sama persis belum tentu asli. Iya. Apalagi sampel perbandingnya, kalau kita pernah kuliah atau kita pernah melakukan penelitian, itu akan ngerti. Samplingnya itu harus diuji dulu. Minta komentar tentang ini. Ijazah Pak Jokowi ya. Ya, betul. Jadi kalau saya boleh beropini bicara soal ijazah Pak Jokowi yang dituduh sebagai ijazah palsu itu. Saat ini Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Ya. Kalau mungkin Pak Jokowi masih menjadi presiden, ini bisalah upaya untuk melengsarkan mungkin ya. Kalaupun toh itu benar ijazah Pak Jokowi palsu, ini tidak akan menggugurkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena faktanya sudah 10 tahun, 2 periode Pak Jokowi ini menjadi Presiden di Republik Indonesia. Jadi kalau hari ini masih ada orang yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, yang mestinya kita soroti adalah bukan ijazah Pak Jokowi, yang saat ini Pak Jokowi sendiri sudah tidak lagi jadi presiden. Tetapi bagaimana masyarakat, tokoh-tokoh nasional ini mengawal pemerintahan Pak Prabowo Subianto 5 tahun ke depan, membuat Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju, lebih hebat. Tetapi kalau kita masih berkutat pada ijazah Pak Jokowi, yang kita khawatirkan banyak program-program Prabowo yang tidak terkontrol oleh masyarakat, tidak terkontrol oleh publik, yang kemudian tidak membuat Indonesia menjadi lebih baik, tapi lebih mundur, lebih buruk. Kasus soal ijazah palsu yang heboh ini, konon tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini sebetulnya disetting belaka. Kalau ada orang yang beropini bahwa ini adalah settingan untuk mengalihkan isu supaya masyarakat berfokus pada Pak Jokowi dan tidak berfokus menyoroti kinerja presiden saat ini, hal yang masuk akal. Kalau kita hanya fokus pada ijazah Pak Jokowi, ya siapa yang akan menyoroti kinerja Pak Prabowo Subianto? Sedangkan Prabowo Gibran ini punya program-program yang cukup bagus dan penuh tantangan, sehingga kalau kita hanya berfokus pada ijazah Pak Jokowi, kinerja Pak Prabowo tidak terkontrol. Dan seperti yang sampai tadi katakan bahwa kalau ada yang beropini bahwa ini settingan, ya masuk akal. Pak Jokowi ditumbalkan lewat isu ijazah palsu, sementara program-program Pak Prabowo ini ya banyak yang bablas, nggak terkontrol oleh publik, nggak terkontrol oleh masyarakat, karena masyarakat lebih pada menyoroti ijazah Pak Jokowi. Kalaupun itu palsu, ini juga tidak akan menggugurkan Pak Jokowi sebagai presiden ke-7 kan. Tetap saja Pak Jokowi sebagai presiden ke-7. Atau mungkin ini settingan ini memang sengaja disetting untuk menjegal Gibran. Kalau ini upaya untuk menjegal Mas Gibran di Pilpres 2029, saya pikir nggak juga lah ya, karena pemilu 2029 ini masih sangat jauh, masih 4 tahun lebih, baru kemarin dilantik. Masa ontran-ontran dari sekarang? Saya pikir enggak. Lebih tepatnya kalau ada yang beropini bahwa ini adalah upaya untuk mengalihkan
perhatian publik ini lebih masuk akal.